Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mardika Haryadi dari Universitas Sarsi, program studi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Sebelumnya, di sini saya sudah menjelaskan ke 6 tahap ini di video saya sebelumnya. Dan di sini juga uji normalitas sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value-nya dan VIF ini pada tabel koefisien. Dengan kriteria hasilnya, jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Ini datanya sudah saya masukkan. Langsung saja kita uji, kita klik analyze. Kita pilih regresi. Lalu kita pilih linear. Di sini prestasi praktikumnya kita masukkan ke dependent. Kemandirian belajar masukin ke independen, motivasi berprestasi kita masukkan ke independen. Di sini statistiknya kita pilih ini sama ini, keempat ini. Plotnya kita kosongkan. Sama di save juga kita kosongkan. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Kita di sini lihat di tabel koefisiennya saja. Kita fokus ke tabel koefisien dan kita lihat di coloniality statistiknya yang tolerance-nya. Di sini kemandirian belajarnya tolerance-nya itu 0,789 yang artinya lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nih. Tolerance value-nya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sama yang motivasi berprestasinya juga nilainya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Dan di sini kita lihat nilai VIF-nya yaitu 1,268 yang dimana yang berarti kurang dari 10 atau tidak terjadi multikolonialitas. Nih, nilai VIF-nya kurang dari 10, jadi tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut kita ke uji. Di sini ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Di sini uji heteroskedastisitas dengan grafik plots. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, yaitu cara melihat nilai prediksi variabel dependent, yaitu zpred dengan residual RSID deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut. Nah, sini adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya bisa kita lihat jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung saja kita uji. Kita buka SPSS-nya. Langsung kita uji. Kita klik analyze. Kita pilih regresi. Kita pilih linear. Ini masih sama yang tadi, statistiknya masih kita biarkan saja. Nah, di sini di plots-nya kita masukkan yang SRSID ke Y sama zpred-nya ke X. Lalu continue dan langsung oke. Nah, di sini sudah keluar grafiknya. Grafik plots-nya. Nah, di sini titiknya itu menyebar kan. Menyebar, ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0, berarti tidak ada pola yang jelas gitu. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas karena titiknya itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nih, nyebar sini jadi tidak beraturan. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan uji statistik, karena kalau menggunakan uji grafik tidak terlalu akurat. Kita lanjut. Nah, sini ada uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut. Hal ini terjadi pada probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu langsung kita buka SPSS-nya. Sebelum menguji, kita harus mengcompute terlebih dahulu. Caranya kita klik transform, change variable. Di target variabelnya kita ketik
ABS underscore 1. Passion groupnya kita pilih all, ininya kita pilih yang ABS, kita naikkan, kita hapus, lalu kita masukkan data unstandardized ke sini, lalu klik OK. Nah, ini datanya udah ke execute. Kita lihat dulu. Nah, ini datanya udah masuk ya. Lalu langsung kita uji, kita klik analyze. Kita pilih regresi seperti biasa. Kita pilih linear. Nah, di sini yang dependennya kita keluarkan dulu yang tadi prestasi praktikumnya. Kita masukkan yang ABS S1. Lalu langsung klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Nah, di sini kita fokus ke tabel koefisien saja. Nah, di sini kemandirian belajarnya nilai signifikannya itu 0,127, yang dimana lebih besar dari 0,05, dan sedangkan yang motivasi berprestasinya juga di sini 0,020, yang dimana juga lebih besar juga dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tuh, ini lebih besar dari 0,05 semua. Lanjut kita ke materi yang uji berikutnya. Di sini ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park ini mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Di sini ada kriterianya juga. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadinya gejala heteroskedastisitas. Lanjut, kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita pastikan yang type-nya kita sudah numerik semua. Dan di sini yang res 2-nya kita ganti scale, dan ln resnya kita ganti juga. Nah, lanjut, sebelum menguji kita ke compute dulu, kita klik transform, baru kita pilih compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita hapus, kita ganti jadi res 2. Ini kita hapus lagi. Action groupnya kita pilih all. Lalu ininya kita pilih ln.
Nah, ini kita hapus. Kita masukkan lagi unstandard dash-nya. Lalu kita kasih bintang itu tandanya kali, lalu kita masukkan lagi. Lalu klik OK. Nah, di sini datanya udah ke execute juga. Kita lihat, nah ini sudah muncul hasilnya. Lalu kita compute lagi, kita klik transform, compute variable. Ini kita hapus. Kita ganti jadi ln underscore s2. Ininya sama, kita langsung ganti, kita hapus aja ininya. Lalu kita masukkan res2 ke sini. Lalu oke. Nah, ini sudah ke execute juga. Nah, ini udah keluar datanya. Nah, langsung kita uji, langsung kita klik analyze. Regression linear, baru dependentnya kita ganti jadi ln s2, lalu klik OK. Nah, di sini kita fokus ke tabel koefisiennya lagi. Kita lihat nilai signifikannya di Kemandirian Belajar, nilai signifikannya 0,620 dan motivasi berprestasi nilai signifikannya 0,817, yang artinya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tuh. Ini nilainya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, baik. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.